Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Fajar Nugroho dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 221060600034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tiket inter di Python untuk membuat kalkulator. Nah, di sini saya yang pertama kali lakukan adalah mengimport tiket inter as tiket. Nah, selanjutnya kita buat yang untuk menjalankan supaya nanti bisa langsung berjalan, yaitu menggunakan main loop itu untuk menjalankan tiket inter. Selanjutnya yang kita buat adalah membuat jendela dengan menggunakan modul ini ya, tiket. Nah, ini variabel jendelanya. Terus kita ubah title menggunakan .title. Terus kita langsung bisa memasukkan kalkulator, nama nama judulnya. Selanjutnya yaitu membuat ukuran jendela, yaitu menggunakan variabel .geometry. Nah, ini adalah ukuran dengan satuan pixel. Selanjutnya yaitu mengatur konfigurasi jendela. Nah, di sini kita bisa memasukkan warna dari jendelanya. Di sini saya memasukkan warna hitam. Nah, selanjutnya yaitu saya membuat kotak entry dengan membuat variabel baru, lalu isinya tiket inter. Lalu ini adalah kita masukkan ke jendelanya. Terus ini adalah panjangnya. Nah, sebelah sini adalah panjang jumlah huruf yang ada di kotak entry nanti. Nah, lalu selanjutnya kita membuat konfigurasi entry, maksud saya. Ini di sini salah kotak. Nah, kita ubah konfigurasinya kotak entry-nya. Di sini kita memasukkan kotak entry-nya menjadi hitam, terus lalu border width-nya kita nolin, atau biasanya kalau kotak entry itu ada pinggirnya ada kotaknya. Nah, ini kita hilangin, lalu fontnya yang di dalamnya kita ubah jadi font dengan nama sans serif. Nah, di sini sans serif ini harus sudah diinstal di laptop kita. Jadi sebelum memasukkan jenis fontnya kita install dulu, atau kita bisa menggunakan yang sudah diinstal. Lalu ini adalah ukuran tinggi fontnya. Lalu ini warna fontnya. Lalu ini adalah rata kanan, justify itu untuk rata kanan, rata kiri, gantung kita memasukkan di sini. Nah, di sini saya menggunakan rata kanan. Lalu yang kita selanjutnya kita buat adalah membuat tombol-tombolnya, yaitu tombol 1 sampai 9 dan tombol 0. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 sampai 9 dan 0. Lalu kita membuat variabel, setiap tombol itu diberi variabel sendiri-sendiri. Lalu kita buat jadi button menggunakan tiket.button. Lalu di sini kita masukkan di variabel jendela tadi, supaya tombolnya bisa keluar nanti di jendela yang kita buat tadi. Lalu di sini tulisan di kotak buttonnya. Lalu ini ukuran kotak buttonnya.
Lalu ini buat nanti fungsinya. Lalu yang selanjutnya kita buat adalah konfigurasi tombol, sama kayak di entry tadi, backgroundnya hitam, fontnya sans serif dan ukurannya 20, warna fontnya putih, dan kotaknya di pinggirnya kita hilangin supaya nanti terlihat transparan tombolnya. Lalu ini place ini tata letak tombolnya. Nah, nanti ini di jendelanya kita hitung dari pojoknya itu titik 0 x0 y0, lalu kita pakai namanya titik koordinatnya di sini. Nah, begitu juga dengan tombol-tombol lainnya, 0, tombol perintah juga begitu sama, cuman di bedanya yaitu fungsinya di komen lambda, dan ini buat memanggil fungsinya nanti. Supaya lebih mudah kita run dulu di sini. Di sini ini adalah tombol-tombol, lalu kotak entry-nya di sebelah sini paling atas. Background hitam, semua saya background hitam. Border width-nya enggak kelihatan atau 0. Lalu font untuk tombolnya itu pakai yellow, jadi kuning. Font tombol yang angka yaitu putih, pakai white. Lalu tombol sama dengannya kita pakai pakai kode hex RGB. Ya, kita bisa masukkan background atau warna-warna itu pakai kode hex RGB menggunakan pagar lalu kodenya. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi-fungsinya. Nah, di setiap tombol ini, seumpama tombol 1 ini di sini kita masukkan komen lambda lalu nilai, dan ini adalah angka yang ada di dalam tombolnya. Supaya muncul, kita buat pembuatan insert tombol angka, yaitu isinya kita mengambil angka dulu dari maksud saya membuat variabel baru, lalu kita delete, lalu kita balik urutannya. Karena kalau kita nggak masukkan ini, nanti penulisannya itu ke kiri, tidak ke kanan gitu. Nah, untuk biar bisa ke kiri, maksud saya ke kanan urutannya 1, 2, 3, itu kita pakai ini. Kalau tidak ada pakai ini, maka urutannya jadi kebalik, 1, 2, 3, jadi ke sana gitu. Terus selanjutnya fungsi-fungsi tombol seperti hapus itu kita pakai variabel entry-nya kita .delete lalu tiket.end supaya udah hilang, nggak ada apa-apanya. Nah, kita ke fungsi tambah. Fungsi tambah itu kita membuat variabel yang baru, kita ambil nilainya, seumpama kita 5, kita ambil, lalu kita buat variabel global supaya nanti bisa kita panggil di tombol sama dengan atau fungsi sama dengan. Lalu nilai yang kita input
ini dideklarasikan jadi integer supaya kita bisa tambah, kurang, bagi atau fungsi matematika lain. Lalu kita membuat lagi variabel baru yang global juga. Ini buat menjalankan fungsi tambahnya. Jadi sama dengan nanti ada if elif begitu supaya nanti bisa jalan. Lalu kita hapus semua entry-nya supaya kita bisa memasukkan nilai keduanya, nilai yang kita masukkan kedua maksud saya, sama kita tambah. Nah ini hilang nggak dan n, tapi kita punya nilai yang ada di variabel awal, nilai maksud saya variabel nilai n underscore awal, supaya kita bisa gunakan di hasil nanti. Seumpama kita tadi kita menekan tombol plus, tapi kita masih udah ada variabel n awal dengan angka 5. Lalu kita masukkan 4 seumpama. Ini adalah n akhirnya kita ambil. Lalu jika kita menekan sama dengan, maka kita punya variabel n awal dan variabel n akhir. Nah, kan di sini ada variabel matematika yang global dengan string plus. Nah, di sini kita akan jalankan plus dengan di sini akan masuk insert, masukkan di entry-nya n awal plus integer nilai akhir. Jadi nilai awal yang tadi 5 ditambah dengan nilai akhir dengan n akhir yang udah dirubah jadi integer. Jadi dua-duanya 5 sama 4 itu integer semua dan dijumlahkan. Kita tekan jumlah, harusnya 9. Nah, begitu juga dengan yang lain, cuman rumusnya dibedakan, plus minus sama kali. Nah, untuk bagi itu memang ada, kita try dulu. Kalau nilainya itu keluar hasilnya itu akan sama 2 dibagi 2 1, itu bisa. Tapi kalau 2 dibagi 0 kan tidak bisa. Jadi maka dia akan error. Maka akan di entry-nya akan ditulis not identified begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.